Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pagi hari ini biiznillah kita akan membaca surah An-Nisa, ya. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Terjemahan makna ayat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha, daripadanya Allah telah menciptakan zawjaha, pasangannya atau istrinya, wa batha minhuma, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan rijalan katsira, lelaki-lelaki, wanisa, dan perempuan yang ramai, yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'alaikum raqiba, selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hadirin hadirat, surah An-Nisa adalah salah satu di antara surah-surah Madaniyah. Ia diwahyukan Allah kepada Rasul selepas surah Al-Mumtahanah, dan dalam susunannya ia nombor yang keempat setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, sebelum ini surah Ali Imran, dan ini surah yang keempat dalam tertib penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. An-Nisa maknanya wanita, ya. Dan surah An-Nisa mengandungi 176 ayat. 176 ayat. Dan ia merupakan surah kedua yang terpanjang
setelah surah Al-Baqarah. Dinamakan surah ini sebagai Suratul Nisa kerana dalam surah ini banyak membincangkan tentang hal ehwal wanita, seperti mana terdapat di dalam surah-surah yang lain. Umpamanya di dalam surah At-Talaq, dalam surah Al-Mumtahanah, dalam surah Al-Maidah, surah Al-Ahzab, surah Al-Mujadilah, dan juga dalam surah At-Tahrim. Itu banyak dibincangkan tentang hal ehwal wanita. Selain pada surah An-Nisa, ada surah Al-Maidah, ada surah Al-Ahzab, ada surah Al-Mumtahanah, Al-Mujadilah, At-Talaq dan At-Tahrim. Yang menariknya di dalam Al-Quran ini tidak ada pula surah Ar-Rijal, lelaki-lelaki. So maknanya bertuahlah wanita seperti mana di Malaysia yang ada hanya Kementerian Hal Ehwal Wanita. So kami ini diketepikanlah lelaki. Tidak ada Kementerian Hal Ehwal lelaki. Ada NGO Persatuan Ibu Tunggal, kan? Tidak ada Persatuan Bapa-Bapa Tinggal atau Tunggul, tak ada. Subhanallah, bertuahnya wanita ni Baik. Surah An-Nisa juga disebut surah An-Nisa Al-Kubra. Surah An-Nisa Al-Kubra yang besar, kerana banyak membincangkan, terlalu banyak ayat-ayat yang membincangkan hal ehwal wanita. Sementara surah At-Talaq disebut surah An-Nisa Us-Sughra. Talaq itu surah 65 disebut surah An-Nisa Us-Sughra, nisa yang kecil. Taib, hubung kait surah An-Nisa dengan surah sebelumnya, iaitu Ali Imran pada surah Ali Imran maknanya keluarga Imran Allah membincangkan keluarga Imran, dan di antara keluarganya ada yang menjadi nabi dan rasul, Zakaria, Yahya dan Isa. Lalu ada dalam surah tersebut dua wanita yang dibicarakan oleh Allah, dibincangkan oleh Allah, yaitu istri Imran dan Maryam. Istri Imran dan Maryam. Maka wajar kemudian surah yang keempat ini penumpuan atau memberi perhatian tentang wanita secara terperinci. Jadi wanita mendapat perhatian yang khusus. Dan munasabah ataupun hubung kait dengan Ali Imran ini banyak Antaranya surah Ali Imran ditutup dan diakhiri dengan perintah bertakwa kepada Allah. Ujung ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ini perintah dari Allah kepada orang-orang mukminin supaya mereka sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah An-Nisa dimulakan dengan perintah bertakwa yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Jadi tadi pada surah Al-Imran perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dan di sini ditujukan kepada seluruh
manusia. Perintahnya sama, yaitu ittaqullah atau ittaqu rabbakum. Okey. Dalam surah Ali Imran yang sudah kita baca sebelum ini, ada di antaranya berita atau informasi penjelasan dari Allah tentang Ghazwat Uhud, tentang perang Uhud, yang lebih kurang ada 60 ayat. Di dalam surah 3 Allah membincangkan tentang peristiwa sama ada sebelum atau pasca perang Uhud. Dan di dalam surah yang keempat ini, ayat yang ke-88, ayat ini ada hubung kaitnya dengan perang Uhud. Surah yang keempat, ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ini ayat ini ada hubung kait dengan Ghazwat Uhud, perang Uhud. Dalam Ali Imran ada 60 ayat. Jadi masih ada hubung kaitnya, ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ni, ayat 104, surah An-Nisa 104, ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, sudah baca ayatnya? Aywa, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakiman. Ini ada hubung kait dengan peperangan Hamra'ul Asad. Dan ayat ini diturunkan Allah kepada Rasul setelah surah Ali Imran ayat 172 hingga 175. Jadi dalam peristiwa perang Hamra'ul Asad ada juga dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 172, yaitu alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Okey, hinggalah ayat 175. Jadi itu munasabah ataupun hubung kait surah An-Nisa dengan surah Ali Imran. Okey. Taib, tentang kandungan surah An-Nisa ni, di sini ada dalam keterangan muqaddimah ini. Yang pertama tentang keimanan, menjelaskan bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar, dan ada penjelasan apa akibat dari kekufuran pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diberi keampunan. Itu terdapat dalam ayat 148 dan 116 surah An-Nisa ni. Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Ini ada hubung kait dengan keimanan, penjelasan bahawa menyekutukan Allah dalam ibadah merupakan akbarul kabair, dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, dan sekiranya pelakunya itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan na'udzubillah menduakan Allah, maka dosa itu tidak akan diampuni Allah.
Ayat 48 apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian dalam ayat 116 sama ya, hampir hujungnya saja yang berbeza. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu tentang keimanan syirik. Maka jauhilah perbuatan menyekutukan Allah, dan akibat daripada perbuatan syirik itu dijelaskan oleh Allah pada kedua ayat dan ayat yang lainnya. Pada ayat 36, satu lagi ayat saya ingin rujuk, An-Nisa 36. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu saja. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Nah, kemudian kandungan surat An-Nisa yang kedua secara amnya tentang hukum hakam. Itu penjelasan tentang kewajiban para wasi dan para wali terhadap keluarga, tentang hukum poligami, mas kawin, hukum memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya, pokok-pokok hukum warisan ataupun harta pusaka, faraid, tentang perbuatan keji dan hukumnya, wanita-wanita yang haram dinikahi, hukum menikahi budak wanita, larangan memakan harta secara batil, hukum syiqaq dan syuz, kesucian lahir dan batin dalam salat, hukum suaka politik hukum membunuh seorang Islam, salatul khauf, larangan qazaf, mengucapkan, melontarkan, menuduh orang lain berbuat jahat, dan masalah yang lainnya. Itu tentang al-ahkamus syar'iyyah. Sebab surah ini surah Madaniyah, dan surah Madaniyah berisi hukum hakam, syariat Islam. Ada juga dalam surat An-Nisa yang ketiga kisah-kisah rasul-rasul, anbiya dan umat-umat mereka, antaranya kisah Nabi Allah Musa AS dan pengikut-pengikutnya, serta yang lain-lainnya, yaitu tentang asal-usul manusia. Okey. Ayat yang pertama, Ya ayuhan nas, ini merupakan seruan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia. An-nas, manusia maknanya insan. Dari ayat ini ada nida, ada munadi, ada munada. Itu dia.
Ada seruan, ada yang menyeru, ada yang diseru. Seruannya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu seruan. Siapa yang menyeru? Munadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibacakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bila ada menyeru, okay, tentu ada yang diseru. Siapa yang diserunya? An-nas, al-insan, jenis makhluk Allah yang namanya manusia. Dan kemudian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dengan seruan seperti ini, ya ayyuhal insan, ini menunjukkan bahawa manusia adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang dikenakan religious obligation, kewajiban-kewajiban agama. Allah tidak pernah menyeru makhluk yang hendak dikenakan taklif selain daripada manusia. Dalam surah Al-Baqarah tidak ada seruan ya ayyuhal baqarah. Ada tak? Tidak ada. Kan? Dalam suratul An'am, surah yang ke-6, Al-An'am maknanya yakni hewan ternakan. Ya ayyuhal an'am tidak ada. Dalam surah 16 An-Nahl, ya lebah, ya ayyuhan nahl tidak ada. Dalam surah Al-Fil, ya ayyuhal fil, ada tak? Tidak ada. Begitulah mereka itu hewan tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan taklif. Tapi yang dikenakan taklif dan disuruh adalah manusia. Pada diri manusia ada alatut taklif, alat yang dengannya manusia dikenakan religious obligation, yaitu akal. Ada akal. Dan akal ini dianugerahkan Allah hanya kepada manusia, yang dengannya ia boleh berfikir. Pada lembu ada otak, pada manusia ada akal. Otak lembu sedap dimakan, dimasak apa? Loma apa? Loma cili padi. Orang Nogori tahulah tu. Tapi kolesterol sangat tinggi mungkin. Tapi manusia punya otak boleh ke dimasak? Subhanak ya Rabb. Itu bezanya. Pada binatang disebut otak atau mukh. Bahasa Arabnya mim dan kha. Mukhun maknanya otak. Sedangkan untuk manusia Allah menggunakan qalbun atau aqlun. Okay, maka banyak dalam Al-Quran terdapat istilah atau terminologi yang merujuk kepada akal. Sama ada Allah menyebut misalnya orang yang menggunakan akalnya disebut ulul albab atau ulun nuha, dan merujuk kepada akal yang sifatnya selalu aktif dan selalu bekerja. Misalnya Allah berfirman, afala ta'qilun, afala tatadhakkarun, okay, afala tatafakkarun, begitu. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun, liqaumi yadhakkarun. So, merujuk kepada akal. Soal itu antara faktor yang menyebabkan manusia itu sebagai makhluk yang mulia ialah adanya akal. Dengan akal itulah manusia jadi mulia. Tidak ada hubung kait dengan bentuk badan. Sebab kerengga lebih slim daripada manusia. Atau kalau anda pergi ke Perak, ada sungai yang sangat slim. Okay, slimmer than you.
Slim River namanya pun. Begitulah. Jadi bukan itu isu. Gajah lebih besar badannya, kalau nak tunjuk badan air besar, gajah lagi besar. Bukan itu sebenarnya yang dinilai oleh Allah. Itu yang akalnya itu. Manusia ada yang akal jadi mukallaf. Baik. Kemudian ya ayuhan nas, yang disuruh itu manusia. Manusia yang hayyun, hidup, aqil, berfikir, yasma'u, mendengar, wa yafhamu, memahami apa yang didengar. Jadi bila Allah menyuruh ya ayuhan nas, berarti yang disuruh itu orang atau manusia yang hidup. Di Al-Quran ini untuk siapa? Orang yang hidup ke orang yang mati? Orang yang hidup. Ya Allah tidak mungkin ada seruan kepada yang mati, tak mungkin. Imam Allah menyeru ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya bani Adam, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Semua seruan itu ditujukan kepada manusia yang hidup. Jadi ini jelas dan nyata dari seruan ini bahwa Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Bagi orang yang sudah mati tidak ada taklif, no obligation at all. Kama qala Rasulullah SAW, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terhenti, terputus semua amalan. Maknanya mereka tidak lagi dikenakan taklif, beban agama, tidak. Jadi yang masih hidup ini ya mukallaf. Ya ayyuhan nas tadi. Kemudian seruan Allah ini mesti yang namanya seruan itu suara kan? Alat untuk menangkap suara apa? Telinga kan? Nah Allah tidak menyebut telinga, Allah menyebut sam'un, hearing, pendengaran, bukan telinga. Sebab kuali di dapur pun ada telinga. Coba panggil ya ayuhal kuali, ting, dia kata, kan tak ada. Dia tidak mungkin merespon. Jadi kalau orang disuruh diam aja, sama ada dia kuali atau lembu, dua aja. Baik. Jadi dia yasma'u, dia mendengar. Baik. Ya ayyuhan nas, mendengar. Ada suara dan suara itu didengar. Soal itu bila diseru hendaknya isma'u, dengar. Wa ansitu, diam. Kan? La'allakum turhamun. Dan tentu mendengar di sini yasma'u wa ya'qilu. Tidak sekadar mendengar. Yasma'u wa ya'qil. Dia mendengar seruan itu dan berusaha untuk memahami dan memikirkannya. Apa dia isi seruan tersebut? Kerana ada orang yang mendengar tapi dia tak tahu apa-apa. You dengar tak tadi? Ada suara. Dengar apa dia? Tak tahu. Ada tak? Itu dia. Bukan orang macam itu sebenarnya. Ada yang dengar tapi tak tahu. Dia tidak sebut tak dengar. Dia tak tahu. Maknanya pendengaran dengan pengetahuan tu sangat erat hubung kaitnya. Selalu kita katakan bahawa sam'un adalah salah satu di antara pintu ilmu. Pendengaran itu adalah pintu ilmu. Oleh itu isma'u, dengar. Mendengar untuk memahami, bukan sekadar mendengar suara. Ya ayyuhan nas, hayyun yasma'u wa ya'qilu. Hidup, mendengar dan memahami.
Kemudian setelah memahami mesti yataharrak. Dia mesti bergerak. Dia mesti aktif. Tidak hanya sekadar mendengar, lepas tu diam aja. Tidak respon. Kalau mendengar dia diam saja, mungkin dia kena stroke. Matanya terbuka tapi subhanallah, tak berfungsi. Maka mesti yataharrak setelah memahami. Maksudnya ya'mal. Yataharrak wa ya'mal. Bergerak dan beraktiviti. Mengerjakan sesuatu. Baik. Kemudian ya ayuhan nas, dia ditujukan kepada jenis manusia. Dzukuran wa inatha. Lelaki dan perempuan. Dan seruan ini mengisyaratkan adanya wihdatul ummah, adanya wihdah, kesatuan kemanusiaan. Bahwa manusia itu adalah satu. Satu dari sudut apa? Di sini disebut alladzi khalaqakum. Manusia itu satu dari sudut penciptaannya. Penciptanya adalah satu. Nah, itu dari pencipta yang sama. Apapun juga bangsanya, sukunya, culture-nya, bahasa pertuturannya, semua manusia itu diciptakan oleh Rabb yang sama. Alladzi khalaqakum. Seperti di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nas, apa dia? U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi ini yang pertama nih, ini dasar nih. Supaya kita semua faham bahawa seluruh manusia diciptakan oleh Rabbun wahidun, Tuhan yang sama. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hingga hari ini tidak ada mana-mana makhluk yang mengaku Tuhan, katalah mendakwa dirinya Tuhan, dia tidak mengaku dirinya sebagai creator. Jangankan Tuhan Harun, Tuhan Fir'aun pun tidak mengaku sebagai creator. Seorang Melayu lebih semakin kreatif ya, semakin hebat. Dulu baru mengaku Nabi kan, hebat sekarang orang Melayu ni, sampai mengaku Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dibiarkan saja ke orang macam itu, harus diambil tindakan. Ada pula customernya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti mana Fir'aun pun ada customer, maka ini Fir'aun yang ada namanya Harun pun seperti itu. Na'udzubillah. Fa'ala kulli hal, itu poin yang pertama, bahawa seluruh manusia khuliqa, diciptakan dari Rabb yang sama. Dalam surah 49 ayat 13 kan, Allah juga menyebut di situ, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi ya ayyuhan nas juga di situ. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu. Jadi poin yang pertama, wihdah dari sudut penciptaan, bahawa pencipta manusia adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulli syai'. Itu satu, ini dasar nih ya, dasar penting untuk
hubungan sesama manusia, hubungan antara bangsa harus diasaskan di sini. Manusia itu semuanya dari Tuhan yang sama dan kedudukan mereka adalah sama. Tak ada beza antara satu bangsa ke atas bangsa yang lain illa bittaqwa. Dalam ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, ya, 49:13 tadi. Taib. Kemudian ya ayuhan nas, apabila Allah menyeru dengan seruan ya ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada manusia untuk beriman. Kalau ada kalimat ya ayuhan nas, tujuan seruan itu dialah Allah, yang diminta Allah kepada manusia yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang pertama, manusia itu semuanya bersaudara ataupun dari Tuhan yang sama, dari pencipta yang sama. Keduanya, bila diseru tu, yang diminta Allah ialah supaya manusia beriman kepada wahdaniyatullah. Sebaliknya, apabila ada kalimah ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diminta Allah ialah untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu bezanya. Jadi kalau ya ayyuhan nas meminta untuk beriman. Sementara kalau ya ayyuhalladzina amanu, yang diminta ialah semua mereka yang beriman supaya mendengar seruan-seruan Allah, karena setelah itu akan ada perintah yang mesti dilakukan dan ada larangan yang mesti ditinggalkan atau dihindarkan. Di sini kalimat ya ayyuhan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman di sini ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Allah tidak berfirman ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Karena Allah adalah Tuhan yang berkonotasi sebagai zat yang disembah. Yang perintah dan larangannya mesti dipatuhi. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Jadi yang diminta di sini ittaqu rabbakum, saya beriman kepada Rabb mereka. Yang dimaksud dengan beriman di sini ialah mengimani Allah, bahawa Allah adalah Rabb yang berhak diibadati, yang berhak didengar seruannya, yang berhak ditaati titah perintahnya, ataupun juga larangannya mesti ditinggalkan. Tiada guna orang disuruh lalu mendengar dan memahami, kemudian dia tidak tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Tidak ada guna itu. Sebab beriman kepada Allah sebagai pencipta itu tidak dinafikan oleh sesiapa pun juga, kerana ia merupakan fitrah. Misalnya dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jadi ini fitrah, setiap manusia itu telah mengakui Allah sebagai Rabb, telah beriman kepada Allah dari sudut rububiyahnya. Kalau kamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bertanya, kamu tanyakan orang-orang musyrikin itu. Pertanyaannya, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang telah mengatur perjalanan matahari dan bulan pada orbit masing-masing? Maka pasti mereka akan menjawab kepada kamu, jawabannya apa? Allah. Jawabannya benar. Tapi fa'anna yu'fakun, bagaimana mereka boleh apa? Boleh berpaling dari fitrah itu. Soal itu, bila disebut ya ayyuhan nas, diseru wahai sekalian manusia untuk beriman kepada wahdaniyatullah. Maka tadi dalam surah Al-Baqarah yang baru saja kita rujuk ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Jadi di situ perintah untuk mengimani Allah dari sudut uluhiyah. Okay. Dan ittaqu ini kata kerja perintah dari kalimah waqa, yaqi, lalu ditambah alif dan ta jadi ittaqa. Makna jagalah, peliharalah, buatlah hadangan antara kamu dengan Allah. Itu dari sudut bahasa ya. Wiqayah tu maknanya macam barrier lah, dinding, shield, to protect you daripada sesuatu yang membahayakan. Jaga dan pelihara diri kamu, buat halangan antara kamu dengan Allah, maksudnya buatlah sesuatu untuk menyelamatkan kamu dari mendapat kemurkaan dan azab Allah. Dan halangan itu, dinding itu, shield itu, itulah dia taqwa. Jadi itu untuk menjaga, memelihara diri dari mendapat kemurkaan dan azab Allah dengan apa? Dengan taqwa. Jadi taqwa apa dia? Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ketika seorang mukmin atau seseorang itu menjalankan ketaatan kepada Allah, sebenarnya dia sedang membina apa? Wall, membina dinding, benteng antara dia dengan azab Allah. So di sini ittaqu rabbakum, jaga pelihara dari kamu sekalian. Okay. Bertakwalah kepada Rabbmu. Kemudian yang kedua, kalimat Rabbakum, berikutnya kalimat Rabbakum. Ini dari kesatuan dari sudut rububiyah. Maknanya Allah itu Rabbun Nas. Tengok surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, malikin nas. Ketiga, ilahin. Tiga di sini ya. Qul a'udzu birabbin nas. Allah ada Rabbun Nas, ay khaliqun nas. Allah khaliqun nas, pencipta manusia. Malikin nas, penguasa yang menyediakan segala keperluan manusia. Baru yang ketiganya ada uluhiyah, ilahin nas. Jadi situ ada rububiyah, sifat dan asma dan uluhiyah, ilahin nas. Maka tidak cukup mengaku Allah sebagai Rabb tanpa mentauhidkannya dari sudut uluhiyah. Tadi dalam surah 29:61, orang-orang musyrikin Makkah mengakui rububiyatullah, tapi mengakui rububiyah saja belum menjadi mukmin. Hingga ia tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada titah perintah Allah, itu disebut uluhiyah. Baik. Maka itu tidak ada, sekali lagi, manusia yang deny Allah sebagai His Creator, tidak ada. Hatta orang etis sekalipun, dia mendakwa sebagai etis, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu
apalagi dalam keadaan kritikal, dia niscaya fitrahnya itu akan muncul dan dia pun akan memanggil his creator, apapun juga istilah yang dia gunakan. Sebab fitrah itu tidak akan pernah berubah dan hilang. Tiap-tiap manusia believe in Allah as his creator. Maka Allah bertanya, alastu birabbikum, dalam surah ke-7 172 kan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Seluruh manusia menjawab, qalu bala syahidna. Itu insting, itu naluri yang tidak akan hilang. Maka disebut, saya pernah bagi ayat ini, surah 30 ayat 30, Allah menyebutnya sebagai fitrah. Surah 30 ayat 30. Sebagai penjelasan lebih lanjut bagi surah 7 172 tadi. Nah, jadi pernyataan alastu birabbikum qalu bala syahidina, itu fitrah. Maka tidak ada manusia yang deny Allah as his creator. Itu disebut fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dan penggantian. Surah 30 ayat 30. Hatta iblis la'natullah alaih, iblis makhluk yang paling evil, paling jahat sekalipun, dia tidak menafikan Allah sebagai penciptanya. Okay? Dalam surah 7 ayat 12 Allah berfirman, memberitahukan kepada kita perkataan iblis. Apa kata? Khalaqtani. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu? Dia menjawab, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Khalaqtani, itu ayatnya. Engkau telah menciptakan aku. Nah, kalau iblis pun mengakui Allah sebagai Rabbnya. Khalaqtani. Dan iblis sejahat-jahatnya iblis tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Maka iblis kepada si Harun tu, I salute to you man, gitu. 2 angkat, I salute. Dia pun tak sanggup mengaku Tuhan. Na'udzubillah. Satu yakni di Mesir, Firaun tu, satu lagi di Pahang ke di mana? Okay, si Harun ini orang Pahang kan? Na'udzubillah min dzalik. Sampai ke peringkat itu, iblis pun dia kata, I pun tak sanggup mendakwa sebagai Tuhan. You ni memang sudah hebat, sudah lawan tokeh, hebat. To that extent kesesatan is worse than iblis la'natullah alaih. Iblis even though dia tidak mengaku Tuhan, karena dia disobey Allah, dia akan diazab dalam neraka Jahannam selama-lamanya. What do you think dengan orang yang mengaku dirinya Tuhan? Di mana Allah akan mengazabnya? Na'udzubillah min dzalik. Dahsyat ini ya. Satu dakwaan kesesatan yang amat, yang maha sesat. Na'udzubillah. Dibiarkan, okay, dan jadi berita. Fa'ala kulli hal, kita kembali. Ittaqu rabbakum. Nah, jadi di sini ada wahdah rububiyah di sini. Okay. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah. Karena itu dia ada kesatuan humanity. Kemudian yang kedua, allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Rupanya manusia ini diciptakan oleh Allah dari apa? Nafsun wahidah. Ini menunjukkan apa? Kesatuan, yakni usrah, kekeluargaan. Kita semua berasal dari nafsun wahidah.
imma dari Adam alaihissalam. Para ulama memang berbeza pendapat lah dari sudut kalimat nafsun tu. Jadi mungkin saya tidak highlightkan sangat. Fa'ala kulli hal, kita berasal dari ibu dan ayah yang sama, dari Adam asalnya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah biyadihi, dengan tangan Allah, ialah Adam alaihissalam. Okay? Dan Allah menciptakan Adam hanya dengan menggunakan dua huruf, kaf dan nun. Dalam surah apa itu? Surah Ali Imran ayat 59 yang kita baca, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Kan? Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu surah 3:59. Kepada orang Nasara khususnya, mereka itu menuhankan Isa, dijadikan Tuhan. Isa itu dijadikan Tuhan karena sebabnya katanya penciptaan ataupun kelahiran Isa itu aneh, pelik, lain daripada yang lain, karena dia lahir dari seorang wanita tanpa seorang ayah ataupun bapa. Maka Allah menyebut ayat ini menurunkan, kalau kamu nak heran sangat, semestinya Adam yang kamu jadikan Tuhan. Kenapa? Karena Adam diciptakan tidak ada ini ayah dan tidak ada ibu. Kalau nak heran sangatlah, maka Allah menyebut di sini, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab. Itu asal unsulnya dari turab. Tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi tak ada beza sebetulnya Isa dengan Adam dan yang lainnya. Jadi tidak benar dakwaan mereka itu, bahkan sesat. Jadi sekali lagi bahwa di sini allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu sumber atau asal usul manusia ialah daripada manusia yang sama, Adam alaihissalam. Maka Adam itu disebut Abul Bashar, bapa seluruh manusia. Jadi kita ini min abin wahid, dari bapa yang sama. Tak ada beza antara satu dengan yang lainnya. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah telah menciptakan dari nafsun wahidah tadi zawjaha, istrinya, pasangannya. Diterangkanlah dalam hadis tentang penciptaan Hawa ini. Wa khalaqa minha zawjaha, pasangannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan ya. Tidak mungkin seseorang itu boleh hidup sempurna tanpa pasangannya. Lelaki tidak akan boleh hidup sempurna sebagai lelaki tanpa wanita, begitu sebaliknya. Maka dalam surah Az-Zariyat ayat 49, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu itu sepasang-sepasang, berpasang-pasangan. Surah 51 Az-Zariyat 51 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai', dan dari segala sesuatu, okey, apa dia? Khalaqna zawjain, kami telah menciptakan sepasang. Wa min kulli syai', tengok, bukan hanya manusia, min kulli syai'. Ada tiap-tiap makhluk, tiap-tiap sesuatu ada positif, ada negatif, ada male, ada female. Okay? Tiap-tiap sesuatu, bukan hanya manusia.
Binatang ada jantan, ada betina. Begitu. Begitu juga nama ya. Kalau di Jawa saya selalu katakan pada anda, juga ada yang feminine gender dan masculine gender. Begitu. Begitu. Saya semalam ke Jakarta naik taksi. Saya tengok nama dia tu Hartono. Saya kata, nama bapa siapa? Hartono. Isteri bapa masih Hartini. Dia senyum aja. Begitu, Hartono, Hartini. Ada pasangannya. Segala sesuatu boleh dikaji. Dia bila ada positif dan negatif baru ada kehidupan. Tanpa itu tidak mungkin ada kehidupan. Maka Allah sebagai Khaliq, dia maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkuasa. Jadi disebut di kalimah khalaqakum, okey, di situ mengandungi sifat dan asma Allah. Kita masih mengesahkan Allah bahwa Allah tu maha berkuasa, maha agung. Okey, dan Allah itu adalah tidak hanya pencipta tapi juga maha pemberi rezeki, dan Allah juga yang mengatur makhluk. Dan Allah juga sebagai murabbi, yang mentarbiyah, mendidik. Tiap-tiap makhluk ada insting atau nature-nya, kalau boleh digunakan istilah itu. Tiap-tiap makhluk seperti itu telah ditetapkan oleh Allah habitat dan tabiatnya masing-masing, dan dia tidak akan keluar. Okay. So manusia diciptakan wa khalaqa minha zaujaha. Ada Adam, ada Hawa. Dan tidak ada manusia sebelum itu. Okay. Tidak ada berita yang lebih tepat dan paling tepat selain daripada maqalallah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya bahwa manusia pertama adalah Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Jadi dia tidak menggunakan teori evolusi. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ialah Adam alaihissalam. Sebagai seorang mukmin, kita jangan sekali-kali mempercayai atau meletakkan pandangan hasil kajian atau berita ucapan manusia di atas firman Allah dan sabda Rasul. Dalam konteks manusia, manusia pertama Allah menyebut yang Allah ciptakan ialah Adam alaihissalam. Jangan berandai-andai, karena Allah sendiri tidak mempersaksikan penciptaan manusia kepada manusia, hatta kepada syaitan sekalipun. Saya teringat dalam surah Al-Kahf, ayat yang keberapa itu? Kalau tak saya Al-51. Dalam konteks penciptaan manusia, surah 18:51. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan, mempersaksikan mereka, iblis dan keturunannya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah mencipta langit dan bumi? Allah tidak mempersaksikannya kepada mana-mana makhluk untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi itu. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Allah tidak memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah, He created us, bagaimana Allah menciptakan kita. Jadi tidak ada apa? Campur tangan manusia dalam penciptaan manusia. Itu menunjukkan
betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan manusia merupakan urusan Allah. Tiada unsur manusia sedikit pun di dalamnya. Ini ayat. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Dan di ujung ayat, wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina 'adada. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang mudhillin, sesat dan menyesatkan itu sebagai penolong untuk mencipta diri mereka. Tak ada. Maha suci Allah dari kekurangan. Jadi perlu ingat di sini tentang asal usul kita, penciptaan kita. Maka sangat tidak wajar manusia itu bongkak dan sombong. Tidak wajar. Kita sekarang hidup datang ke dunia ini mengikut iradah Allah. Apakah Anda hidup di sini ikut kehendak Anda? Tidak kan? Jadi kita diciptakan oleh Allah mengikut iradatuhu subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah. Kita tidak punya pilihan. Didatangkan, dihidupkan oleh Allah. Dan tentu bila Allah menghidupkan manusia, menciptakan manusia, ada matlamat, tujuan yang sangat tinggi sekali. Okay. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila menciptakan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Sudah kita baca pernyataan ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Mesti ada tujuan. Apatah lagi manusia. Yang sebelum Allah menciptakan, Allah memberitahukan pada para malaikat dalam Al-Baqarah 31, Allah nak menciptakan seorang makhluk yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Khalifatullah, vicegerent of Allah on earth. Jadi manusia ini sebagai on behalf, mewakili Allah, khalifah alladhi yakhluf. Betapa tinggi sekali kedudukan taraf manusia ini. Baik, jadi jangan ada sifat kibrun, sombong dan bongkar. Tak wajar. Kita diciptakan oleh Allah, didatangkan ke bumi dengan tujuan yang sangat tinggi, yaitu saya sudah bagi tahu 51-56 dan juga 42-13. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konteks ibadatullah itu surah yang ke-42 ayat 13, 42-13, an aqimuddin. Itu tujuan. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi kita diciptakan oleh Allah tu li'ibadatihi wahdahu la syarika lah, to worship him alone and none else, dan untuk menegakkan agama Allah. Adapun saya sudah sebut sebelum ini, makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, kapet dan sebagainya itu hanya keperluan hidup. Orang tetap boleh hidup tanpa kapet. Betul tak? Tak ada kapet di rumah, tak apa, boleh hidup juga. Taib. Tak ada kendaraan pun boleh hidup. Yang tak ada kendaraan, ada bas, lagi senang, ada driver. Kan? Lagi senang, dia tinggal masuk saja. Pintu pun dibukakan, auto lagi. Subhanallah. Kereta kita bukan auto kan? Tapi kalau bas tu, subhanallah. Bahkan dia ucapkan, selamat datang dengan penuh senyum. Ya Allah. Driver kita belum tentu begitu. Jadi, yang tak ada kendaraan, ada bas.
Subhanallah, ala kulli hal itu keperluan, bukan tujuan. Tujuannya ialah li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah dan wali iqamatid din, mendirikan agama. Baik. Jadi dalam penciptaan manusia, sekali lagi, tiada unsur manusia, campur tangan manusia. Jadi balik lagi tadi dalam surah 4 ini. Okey. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Next. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Batha bermakna nasyara. Dan kemudian Allah apa? Memperkembangbiakkan. Dari keduanya itu, Adam dan Hawa, Allah mengembangbiakkan ramai manusia terdiri daripada lelaki dan perempuan. Tengok di sini. Dalam surah Al-Hujurat tadi sudah kita sebut, min zakarin wa untha, kira lelaki dan perempuan. Baik. So di sini ayat wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ini ada wihdatul usrah. Kita sebetulnya datang dari keluarga yang sama. Okey, semua kita dari keluarga yang sama. Asalnya satu keluarga saja. Adam alaihissalam. Kemudian dari keduanya itu Allah memberikan zuriat yang berkembang biak menjadi, dalam tadi surah 49 ayat 13, syu'uba wa qabail, berbagai-bagai bangsa dan suku-suku. 49:13 tadi. Wa ja'alnakum, kami jadikan kamu sekalian syu'uba wa qabail. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Berbagai-bagai sya'ab dan kabilah. Sebagai tanda bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dari keluarga yang satu dikembangbiakkan jadi berbagai bangsa-bangsa dan suku-suku. Dan semua bangsa dan suku itu sama saja. Tidak ada satu bangsa yang lebih tinggi tarafnya dibandingkan dengan bangsa yang lain. Semua sama. Dan pada sisi Allah, bangsa itu tidak punya nilai apa-apa. Begitu juga kesukuan. Yang akan dinilai oleh Allah ialah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, pada ayat itu. Nah, sekalipun Allah menciptakan manusia berbagai bangsa dan suku, ingat, selalu ingat bahwa kita adalah keluarga yang sama. That is why kepelbagian berbagai bangsa dan suku itu lita'arufu. Tujuannya itu untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, untuk lita'awanu, bekerja sama, untuk saling apa? Memenuhi komplimen satu dengan yang lainnya. Bukan dijadikan perbezaan bangsa dan suku itu dijadikan alat untuk saling conquer ataupun saling menjajah. Tidak, bukan itu. Lita'arafu, untuk saling kamu mengenali, bekerja sama. Dan bekerja samanya alal birri wat taqwa. Surah 5 ayat 2 kan? Dalam hal itu. Jadi manusia ini, kalau semua manusia ini sadar, insaf bahwa mereka adalah keluarga yang sama, tidak mungkin akan ada berlaku apa? Pergaduhan, perpecahan. Tidak mungkin. Kerana nahnu, kita adalah min usratin wahidatin, dari keluarga yang sama. Kepelbagian warna kulit dalam bangsa itu adalah bukti dari kekuasaan Allah. Kerana
Ternyata walaupun warna kulitnya beza, lidahnya sama tak? Orang Afrika, saudara kita Afrika itu lidahnya hitam kah? Tidak. Sama aja dengan kita. Itu oke. Semua manusia lidahnya satu ke dua? Satu. Saya pergi kemana-mana ya sama saja. Berjumpa dengan berbagai jenis orang dan bangsa yang berbeza. Kadang-kadang kalau pengalaman di perkimbangsa orang non-muslim bangsa yang lain, saya akan panggil brother. Ada orang yang terkebil-kebil matanya, how come Safwan you call him brother? Brotherhood dari sudut kemanusiaan. Kita adalah dari keluarga yang sama. Dia juga manusia. His creator sama dengan my creator. Tak ada beza. Dari sudut insaniyah. Dan baru nanti kita bincangkan yang lain-lain dari sudut akidahnya. Tapi di sini tadi syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Untuk berta'aruf. Untuk bekerja sama, bukan untuk yakni saling membanggakan kebangsaan seperti mana orang Yahudi, mereka menganggap perasaan bahawa mereka adalah the chosen people. Itu adalah satu sifat yang buruk. Malangnya sifat buruk Yahudi itu entah disedari atau tidak diikuti oleh sesetengah orang di kalangan orang Islam yang bangga dengan kebangsaannya itu. Saya semalam jumpalah dengan suaminya berbangsa Cina, istrinya Melayu. Lalu anaknya masuk sekolah harus isi borang. Disusul apa? Kebangsaan ditulis. Ada kan? Bangsa kan? Ada kan? Bangsa apa? So budak itu dia blank lah. Ditanya oleh gurunya, kenapa tidak diisi? Dia kata, apa yang patut saya isi? Because dia kata, my father Chinese and my mother Cina. So dia kata, I'm half-half. Apa yang patut saya isi di sini? Subhanallah. Okay. Jadi dia budak ini dia disagree dengan cara macam itu. Dia budak itu agak apa tak suka katanya dengan cara dikenali orang sebagai bangsa. Karena mungkin bila disebut bangsa, ketika mengisi mungkin ada orang yang rasa bangga dengan kebangsaannya. Keturunan apa? Sehingga akhirnya kalau satu bangsa itu bangga dengan kebangsaannya, orang lain pun bangga tak? Sudah pasti sama. Bila saling membanggakan, pasti akan berlaku persaingan. Betul tak? Dan pasti nantinya akan ada unsur merendahkan bangsa yang lain. Sebenarnya, apalah ada pada bangsa? Ketika Allah menciptakan kamu berbagai bangsa dan suku, bukan untuk dibanggakan. Karena Allah tidak mengidentify kamu berdasarkan kebangsaan kamu. Tidak. Allah mengidentify kamu, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalamnya ada Abu Bakar, orang Arab. Di dalamnya ada Bilal bin Rabah, orang Afrika. Di dalamnya ada Salman Al-Farisi dari Asia. Dan apa artinya? Apa yang patut dibanggakan dalam bangsa dan suku? Kata Nabi, ini adalah perkara yang busuk yang mestinya ditinggalkan. Karena itu sifat jahiliyah. Dan orang Yahudi antara sebab mereka mal'un, dikutuk oleh Allah kerana mereka bangga dengan keturunan kebangsaan. Kata mereka, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan. Perasanlah tu. Rupanya bukan hanya mereka, ada juga orang lain yang perasan. Begitulah masing-masing akan bangga. Demikian, kalau jangan saling membanggakan, karena orang lain pun akan bangga. Orang Jawa akan bangga dengan kejawaannya. You makan mie, kami punya mie Jawa. Makan asam, asam Jawa, gula Jawa, semua milik Jawa. Kata orang Jawa lah kan, begitu. Orang lain pun mungkin akan membanggakan. Akhirnya mungkin akan fight.
Oleh itu Allah sudah memberikan dasar, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu pada sisi Allah, pada penilaian Allah ialah the most righteous of you, orang yang paling bertakwa. Jadi bangsa dan suku tadi tak ada nilai pada sisi Allah. Apa ada pada bangsa jika tanpa iman? Okay. Kata Umar radhiyallahu anhu, dahulu kami adalah bangsa yang hina, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Maka sesiapa saja yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, niscaya Allah akan hinakan dia. So, oleh itu sekali lagi, tadi di awal ayat, ittaqu rabbakum, surah 49:13, inna akramakum atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itulah. Jadi tak perlulah dibanggakan bangsa dan suku itu. Kemudian Allah tadi berfirman, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ramai sekali. Dan di sini kalimah rijalan ada sifatnya katsira. Tapi nisaan tidak pula nisaan katsirat, tidak pula. Ini mengisyaratkan, kata para ulama hadis, para ulama tafsir, bilangan lelaki sedikit dibandingkan dengan bilangan wanita. Begitu. Lelaki sedikit dibandingkan dengan wanita. Dan hari ini memang nampak, apalagi di akhir zaman. Nanti Anda rujuk 40 hadis peristiwa akhir zaman. Salah satu hadisnya, tanda akhir zaman ialah bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. Kemudian disebut tadi wabatha minhuma rijalan, rijal lebih dahulu sebelum nisa. Ini kerana kalimah batha bermakna nasyara. Lelaki itu punya tugas-tugas khusus yang mereka kerjakan, lelaki itu di luar rumah. Dia berusaha untuk mencari rezeki Allah, berinteraksi dengan alam luar bagi menyara keluarganya. Sedangkan wanita atau istri kerjanya hanya di dalam rumah, yang sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada menjaga, memelihara, mendidik anak-anak sebagai bakal generasi yang akan datang. Bagaimana keadaan generasi yang akan datang? Ianya dicorakkan oleh seorang ibu. Seorang ayah dia tidak mencorakkan, jarang sangat jumpa dengan anaknya. Ibunya yang hari-hari mencorakkan. Maka disebut di dalam hadis, semua kita tahu, Nabi menyatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi dilihat daripada 4 komponen. Dan Nabi meminta supaya memilih siapa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih oleh kamu bidzatid din, wanita yang ini beragama, faham agama, niscaya kamu akan selamat. Ini kerana seorang ibu, dia bila ada seorang anak, dia meletakkan batu asas untuk membangun sebuah masyarakat. Seperti bangunan itu kuat ataupun tidaknya bergantung kepada foundationnya itu. Maka disebut oleh orang Arab al-ummu madrasatun kubra. Al-ummu, ibu itu adalah madrasatun kubra, madrasah yang paling besar bagi seanak. Karena anak itu akan memantulkan apa yang ada dalam keluarga. Sejak dari rahim
si anak itu berhubungan rapat dengan ibunya. Okay. Hinggalah dia dilahirkan. Dan manusia ini bila dilahirkan, dia masanya sangat panjang. Berbeda dengan hewan. Hewan bila dilahirkan, dia mungkin hanya sebulan, pas itu dia boleh pergi sendiri. Jalan sendiri, bye ma, mungkin dia pun jalan. Atau beberapa hari. Tapi manusia tidak kurang dari 14 tahun. Manusia tidak kurang dari 14 tahun. Bersama ibunya itu. Maka Nabi meletakkan, kenapa disebut wanita dinikahi? Kenapa tidak ada lafaz lelaki dinikahi? Karena ia adalah dasar. Dia batu pertama. Bagaimana keadaan si anak? Sangat bergantung pada ibunya. Si anak akan ikutlah. Dia memantulkan apa yang dia dapati dalam environment dia. Kata Rasul SAW kan, bila anak itu lahir, siapa yang akan mencorakkan anak itu? Tidak disebut bapa ibu kan? Ibu bapa. Betul tak? Ibu-ibu, bapa-bapa kan? Tidak ada bapa-bapa ibu-ibu. Saya naik MAS kan? Ladies and gentlemen kan? Tapi untuk budak-budak, kenapa saya dengar boys and girls? Saya nak tanya itu, tapi tak sempat waktu itu. Kenapa untuk anak-anak boys dulu baru dia? Nah, bukan silap, memang begitu. Bukan sekali dua itu. Maknanya memang sudah standard. Begitu. Jadi wanita lebih dahulu disebutkan. Dan seorang wanita yang membuai, buai itu boleh menggerakkan, apa kata Soekarno? Wanita yang itu boleh menggerakkan dunia. Okay, subhanallah. Seorang ibu sangat signifikan dalam mencorakkan si anak. Maka anak lebih rapat kepada ibu. Dalam nyanyian pun ibu, ibu, oh ibu. Tidak ada bapa, oh bapa. Tak ada. Tidak ada. Saya bapaknya jarang bagi susu. Kan bila anak nangis, nangis saya budaknya ku pijit engkau. Kalau emaknya subhanallah, sabar, kan? Subhanallah, insting. Subhanallah ya. Kecuali lah cucu lain lah ya. Kalau cucu, saya berebut dengan istri, nak buat susu, begitu untuk cucu lah, gitu. Berebut-rebut, Okey, sama juga. Tahu. Safwan sudah pengalaman, bagaimana melipat lampin pun tahu. Dulu sudah lama lupa, sekarang mula lagi. Fa'ala kuliah. Jadi manusia lelaki ya disebut tadi oleh Allah punya tugasnya di luar. Oleh itu dalam satu ayat Allahumma shalli ala Muhammad, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah ada berfirman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Ini tugas siapa? Lelaki. Fantashiru fil ardi. Wabtaghu, tengok, min fadlillah. Jadi tugas untuk menyara keluarga ialah ada pada siapa? Tanggungjawab lelaki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi lelaki itu lebih banyak di luar. Antaranya ibtigha min fadlillah, mencari the bounty of Allah, karunia Allah untuk menyara keluarganya. Kemudian wanita kena tinggal di rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab antaranya disebut maskan, maskanun, daripada kalimah sakanun. Sakan maknanya tempat tinggal.
Bila orang masuk ke dalam rumahnya, maskan dia, dia akan terasa sukun. Maknanya di sini dia, yakni tenang. Dia akan tenang, gembira. Okey, dari penat di luar, bila masuk ke rumah, dia akan rasa nyaman. Maka rumah disebut maskan. Dan si istri dia sakin tinggal dalam rumah. Hal itu Allah menyebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa berikutnya? Tengok. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa apa? Tengok. Cenderung, tentram, nyaman. Kenapa? Lelaki tadi bekerja macam-macam di luar. Tentu dia penat. Bila balik ke rumah, dia rasa rehat. Physically and mentally. Tak lagi istrinya subhanallah ada di rumah, menyediakan apa yang dia perlukan. Maka secara psikologi si suami pun rasa sakanun, tenang, damai. Maka itu barangkali suami akan menyebut rumahku syurgaku. Tapi ada juga yang tak nak balik ke rumah. Sebab dia takut garang, jadi akhirnya rumahku apa dia ke? Penjaraku ke entah apa. Allahu Akbar. Nak balik rumah pun tak sanggup dia. Sebab di dalamnya bukan sakan tapi garang. Misalnya, subhanallahil karim. Akhirnya dia pun depressed dan tension. Ya Rabb. Itu disebut maskanun kerana dia akan sukun di dalamnya. Subhanallah. Fa'ala kulli hal litaskunu ilaiha. Bahkan surah An-Nahl, surah 16 ayat 80, saya rujuk juga ayat ini. Allah menjadikan buyutakum sebagai sakana. 16 ayat yang ke-80. Apa bunyi ayatnya? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Sakana di situ. Apa terjemahnya? Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari rumah-rumah kamu sebagai apa? Sakan. Tengok. Tempat tinggal yang nyaman. Okey, yang kamu tentram. Tidak semestinya rumahnya itu mewah atau besar, tidak. Maka disebut maskanun. Sakana. Maka akan tenang. Apalagi kalau kebetulan nama istri pun Sakinah. Wow, lagilah kan. Nama suami namanya miskin pula lagi. Ataupun miskun. Jadi hari Jumat saya makan di restoran di Jakarta, namanya restoran Miskun. Saya datangi itu. Ini kenapa jadi miskun tak miskin ya? So, saya bincang ya, dengan si ibu penjaga kaunternya, dia pun senyum aja. So, apa makna miskun? Saya kata di dalam Al-Quran adalah maskan, miskun, miskin, saya sebutkan. So akhirnya dapatlah diskaun. Alhamdulillah. Jadi gembira dia. Dia pun senyum aja. Fa'ala kulli hal, jadi rumah itu sebagai sakana. Allahu akbar ya karim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Bukan hanya buyutnya, bukan hanya rumahnya, tapi juga apa ahli keluarga. Isi rumah itu. Subhanallah. Kita sekarang semuanya sangat menginginkan, mengharapkan rumah tangga yang aman, damai, dan harmoni. Kayak gitu ramai orang yang beli rumah di Taman Harmoni kan? Mungkin untuk itu. Di Jalan Damai kan?
Subhanallah, jalan senang, jalan tenang. Okey. So ala kulli hal sebetulnya yang paling penting ialah orangnya. Dan minda ini akan sakin jika dipenuhi dengan iman yang benar, yang sentiasa berhubung kait dengan Allah penciptanya, pemberi rezekinya, yang mengaturnya. Kalau semuanya dihubungkan dengan Rabbul Alamin, maka akan ada peaceful in mind. Dan semua orang sangat mengharapkan ketenangan jiwa. Kalaulah ia boleh dibeli, tentu orang akan bayar berapapun juga. Dan tidak ada ketenangan kecuali berhubungan dengan Allah. Dengan zikrullah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan selalu berhubungan dengan Allah, jiwa akan tenang. Tidak gelojoh, tidak putus asa, semua relax saja. Kerana dia sentiasa di bawah inayatullah, naungan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ini orang yang iman dan istiqamah. Dia punya protector adalah Allah. Anda sudah hafalkan surah 41 tu ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tayyib. Jadi tadi ayat wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Okay. Rijal dan nisa. Okay. Dan kepada rijal nanti kita akan baca ayat 34. Punya kewajiban, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nanti kita akan bincangkan tentang rijalan dan wanita. Jadi dua-duanya ada tugas. Lelaki mau keluar dan wanita di dalam rumah menyediakan generasi yang akan datang. Jadi sebab kadang-kadang kalau ini adalah masalah-masalah keruntuhan moral, selalu orang mengatakan yang disalahkan ialah ibu bapa. Betul tak? Mula daripada ibu bapanya itu. Bagaimana ibunya, bagaimana bapanya, begitulah anaknya lebih kurang akan seperti itu. Dan orang tua kita dahulu pernah mengatakan, tapi bapa bukan ibu ya. Bapa buruk, anak borek. Apa? Bapa borek, anak rintik. Ibunya apa ya? Selain kalau borek, bapa borek, ibu apa? Tak ada. Subhanallah. Bapa borek katanya. Seanak ya. Selalu keluarga ini menjadi asas dalam pembinaan usrah dan pembinaan masyarakat. Bagaimana keluarga itu dia akan mempengaruhi keadaan masyarakat dan juga negara. Mula dari rumah tangga. Dari awal Rasulullah SAW memberikan guideline-nya agar dari usrah itu nanti akan lahir mujtama', masyarakat yang islamik. Dari mujtama' akan lahirlah negara. Begitu sekuennya ya. Mula daripada individu, keluarga, kemudian masyarakat dan negara. Dan selanjutnya wattaqullah, insyaallah minggu depan. Jadi kita berhenti dulu di sini. Kita akan sambung biiznillah ayat itu ya. Biiznillah kita akan jelaskan pada masa-masa yang akan datang. Ada lagi kelas tak? Tuan rumah ada ya? On terus ya. Baik, terima kasih. Insyaallah taala. Ya, melainkanlah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi